Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Suggestion System karyawan berbasis website pada PT Dasa Windu Agung. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sepiah Maharani, Niki Julu, Zernisa Lorenza, dan Bowo Dwi Laksono. Abstrak, perkembangan teknologi yang semakin modern menjadi aktivitas yang dilakukan lebih mudah dan menguntungkan banyak pihak. Saat ini perusahaan sudah maju. Perusahaan sudah meninggalkan sistem lama, saat ini beralih dengan sistem teknologi yang lebih canggih, efisien, dan efektif waktu. Suggestion system merupakan suatu improvement yang diusulkan dan dilakukan oleh seorang karyawan secara individu. Pada PT Dasa Windu Agung menerapkan sistem saran yang masih manual, di mana pengolahan data masih menggunakan Microsoft Excel, sehingga proses pengolahan data belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem informasi suggestion system pada PT Dasa Windu Agung dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode waterfall. Perancangan sistem informasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Database yang digunakan adalah MySQL dan Web Server XM. Hasil akhir pada sistem informasi suggestion system mempunyai kelebihan yaitu memudahkan user untuk melakukan saran dan pengolahan data yang cepat dan akurat. Pendahuluan. Perkembangan teknologi yang semakin modern menjadi aktivitas yang dilakukan lebih mudah dan menguntungkan banyak pihak. Salah satunya bagi sebuah perusahaan yang dikelola oleh swasta ataupun perusahaan yang dikelola oleh negara. Saat ini perusahaan sudah maju. Perusahaan sudah meninggalkan sistem lama. Saat ini beralih dengan sistem teknologi yang lebih canggih, efisien, dan efektif waktu. Suggestion system merupakan suatu improvement yang diusulkan dan dilakukan oleh seorang karyawan secara individu. Penerapannya dijalankan secara kontinu oleh dirinya dalam satu bagian kerja yang sama atau di bagian orang lain. Semua dapat menerima dan menerapkan suggestion tersebut. PT Dasa Windu Agung dalam proses suggestion atau saran masih mengalami kesulitan. Pengolahan data yaitu karyawan dalam memberikan saran masih manual menggunakan kertas. Kemudian datanya akan diinput, diolah di Microsoft Excel. Dengan menggunakan Microsoft Excel, proses menjadi berjalan lebih lama karena banyak data-data, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses penginputan dan pengolahan data, sehingga memperlambat proses suggestion. Pada suggestion system terdapat banyak data, maka PT Dasa Windu Agung perlu mempunyai sistem dan database. Database yang digunakan adalah MySQL pada Web Server XM dan bahasanya yaitu JavaScript. Sistem informasi suggestion system dibuat bertujuan agar dapat mendukung kegiatan operasional suggestion untuk improvement perusahaan. Sehingga sistem ini dapat mempermudah perusahaan dalam pengajuan ide, saran, dan pengolahan laporan dengan cepat dan akurat. Berdasarkan uraian di atas, penulis berharap dengan dibuatnya sistem informasi suggestion system ini berbasis website dapat memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dapat meningkatkan improvement perusahaan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Implementasi Sistem Informasi Suggestion Karyawan untuk mendukung kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan kerja berbasis website pada PT Dasa Windu Agung. Landasan teori. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi teknologi, dan algoritma.
Karyawan. Karyawan memiliki definisi menurut Hasibuan dalam Manulang 2002, yaitu karyawan adalah orang penjual jasa, pikiran, atau tenaga dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Website. Website adalah kumpulan menu dalam domain yang berisi berbagai informasi yang memungkinkan pengguna internet untuk membaca dan melihatnya melalui mesin pencari informasi, yang mungkin berisi situs web, biasanya mencakup gambar, ilustrasi, video, dan konten tekstual untuk berbagai tujuan. Menurut Kevin Immanuel Rui Costa pada 2022. Metode waterfall atau yang disebut dengan air terjun. Model sekuensial atau sequential linear. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, perancangan desain, implementasi, dan penggunaan. Suggestion system. Saran atau ide yang diajukan karyawan kepada perusahaan dalam rangka untuk melakukan perbaikan terhadap suatu masalah dalam pekerjaan yang dihadapi serta membantu kelancaran proses kerja agar lebih baik. Selanjutnya, metode penelitian. Metode waterfall adalah konsep pengembangan dan perancangan yang menekankan pada langkah sistematis, sehingga proses terciptanya sebuah sistem harus dilakukan secara berurutan, mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai ke proses perawatan. Tahapan metode waterfall yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pengembang harus melakukan riset untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengguna dari sistem yang dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Maharani. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan dari Zerlin. Yang selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Di sini analisa sistem berjalan. Sistem berjalan pada PT Dasa Windu Aku masih bersifat sederhana dengan sistem manual, yaitu setiap karyawan yang memiliki ide atau saran maka boleh dituangkan dengan menulis ide tersebut pada sebuah lembar kertas yang sudah disediakan oleh perusahaan atau biasa disebut dengan form suggestion. Lalu setelah selesai menuliskan, maka kertas dikumpulkan pada kotak saran dan leader produksi akan mengambil kertas tersebut dan mengecek form suggestion untuk direkap pada Excel dan ditinjau oleh section head. Di sini kami mengusulkan sistem yang berjalan di mana karyawan memiliki ide, setelah itu karyawan mengisi form suggestion. Jika saran diterima oleh section head, maka admin akan memberikan status ACC. Jika ditolak, maka statusnya akan ditolak. Selanjutnya, karyawan dapat melihat status sarannya diterima atau ditolak. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini penjelasan use case sebagai berikut. Satu sistem mencakup seluruh kegiatan yang berjalan pada suggestion system, di mana ada 3 aktor, yaitu admin, karyawan, dan section head. 5 use case yang dilakukan antara lain login, input data suggestion, action status, melakukan proses penyeleksian saran, lalu logout. Yang selanjutnya ada activity diagram. Di sini penjelasannya berupa yang pertama ada satu initial node sebagai awalan objek, 8 action yang menggambarkan seluruh aktivitas dari sistem, dan satu initial final node yang menggambarkan aktivitas akhir kegiatan. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan fungsionalitas dalam use case. Berikut ini beberapa sequence diagram yang diusulkan. Di sini ada karyawan, home, dan menu tambah saran. Di sini juga ada sequence diagram untuk admin. Yang selanjutnya adalah class diagram. Class diagram adalah salah satu jenis diagram berbentuk struktur pada model
UML. Diagram ini menggambarkan struktur, atribut, kelas, hubungan, dan metode dengan sangat jelas dari setiap objeknya. Di sini ada user, user registered, and user suggestion. Di mana user itu terdiri dari nick, nama, departemen, jabatan, dan account role. User register itu terdiri dari ID, nick, password, and refresh token. User suggestion ada ID, nick, judul, sebelum, saran, dan catatan. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart yaitu bagan alir, sebuah jenis diagram yang memiliki algoritma alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah flowchart. Sistem yang diusulkan dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya itu adalah perancangan database, di mana atribut user register itu ada ID, tipenya itu integer, nilai nolnya itu 0. Terus ada nick, password, refresh token. Selanjutnya ada atribut user itu ada nick, departemen, section, jabatan, dan account role. Selanjutnya atribut user suggestion ada ID, nick, nama, judul, sebelum, saran, status, dan tanggapan. Selanjutnya itu desain antarmuka yang akan dijelaskan oleh Bowo. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penjelasan mengenai sistem yang sudah kami buat, yaitu DWA Suggestion System. Di sini ketika pertama kali situs dibuka, maka akan diarahkan menuju halaman login. Halaman login ini sendiri dapat memvalidasi role atau peran dari setiap user yang terdaftar, yaitu ada peran sebagai admin atau user. User itu pengguna biasa. Sebagai contoh, di sini saya akan login dengan nick yang terdaftar sebagai user atau pengguna biasa. Nah, di sini muncul keterangan yaitu Anda berhasil login sebagai user. Kemudian akan diarahkan menuju halaman dashboard user ya. Nah, halaman dashboard itu sendiri menampilkan dua kolom, yaitu kolom profile dan kolom saran saya. Kolom profile menampilkan informasi mengenai karyawan yang sudah login. Di sini nick yang terdaftar atau akun yang terdaftar dengan nama Zerlin Nisa. Kemudian ada atribut nomor nick, departemen, section, dan jabatan. Lalu pada kolom saran saya menampilkan informasi mengenai saran-saran yang sudah diinput oleh user. Dan di sini juga ada fungsi untuk menambahkan saran baru dengan atribut yaitu ada kategori dengan 3 jenis kategori, yaitu 5S, safety, dan improvement. Kemudian ada judul, kondisi saat ini, dan saran yang diusulkan. Di sini saya akan mencoba menginput saran baru. Saran yang baru di input akan langsung tampil di halaman dashboard, yang mana kita juga dapat melihat detailnya dengan cara mengklik pada area atau baris dari tabelnya. Di sini ada detail mengenai ID dari saran, ada tanggal dibuatnya saran, dan user juga dapat mengedit atau merubah saran yang sudah diinput. Lalu ada juga kolom status. Nah, di sini sementara ini statusnya masih waiting, yang artinya admin belum menetapkan statusnya. Yang mana akan saya contohkan di sini. Saya akan login menggunakan nick yang terdaftar sebagai admin.
Ketika kita login sebagai admin, maka akan diarahkan menuju halaman dashboard admin. Di sini admin dengan atas nama Bowo Dwi Laksono. Nah, admin itu sendiri juga dapat menambahkan saran dari dia sendiri ya, sama seperti karyawan yang lain. Kemudian admin juga bisa melihat semua saran yang di-input oleh semua karyawan atau semua user. Sebagai contoh, tadi saran terakhir dari Zerlin Nisa, admin bisa melihat detailnya, dan admin juga bisa menghapus saran tersebut jika saran tersebut tidak relevan atau tidak sengaja terinput oleh user. Lalu di sini admin juga dapat menetapkan status, yaitu ada ACC, waiting atau reject. Di sini saya akan coba menetapkan statusnya menjadi ACC dengan tanggapan atau komentar bagus. Di sini statusnya akan langsung berubah, dan kemudian jika kita login kembali dengan akun dari Zerlin Nisa yang terdaftar sebagai user, maka di sini statusnya juga ikut berubah, dan kita dapat melihat informasi mengenai statusnya, yaitu di sini terlihat approved by Bowo Dwi Laksono ini sebagai admin yang menetapkan status dan tanggal diubahnya status itu. Kemudian user juga bisa melihat tanggapan atau komentarnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian ada juga fungsi untuk register atau mendaftarkan akun baru, yang mana ketika ada user baru yang ingin mendaftar dengan nick yang ternyata tidak terdaftar pada perusahaan, maka otomatis user tersebut tidak dapat mendaftar, karena itu berarti user itu bukan anggota dari perusahaan ini ya. Dalam konteks ini PT Dasa Windu Agung. Jadi yang dapat mendaftar adalah orang-orang yang nicknya terdaftar pada perusahaan yang sudah mempunyai nick. Nah, itu saja mengenai penjelasan untuk sistem yang sudah kami buat. Dan sekian untuk presentasi mengenai jurnal laporan skripsi kami. Untuk kesalahan kata maupun penulisan dalam pembuatan laporan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.